Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 dengan tema pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Perkenalkan, saya Bre Wirabudi Ardiatmoko, CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Dengan fasilitator Ibu Endang Sulistiawati SPD MPD dan pengajar praktik Bapak Sholahul Mujahidin MPD. Tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lainnya. Wawancara yang pertama yaitu dengan Bapak Ali Murtopo SPD MM selaku Kepala SMP Negeri 1 Bulakamba tahun pelajaran 2022-2023. Wawancara yang kedua yaitu dengan Ibu Yuli Ekowati SPD SD sebagai Kepala SD Negeri Banjaratma 01 tahun pelajaran 2022-2023. Kemudian wawancara yang ketiga yaitu dengan Ibu Tiwi Wurnaningsih Kepala TK Sakarina Banjaratma tahun pelajaran 2022-2023. Pertanyaan-pertanyaan yang pertama yaitu, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral dari ketiga pimpinan atau kepala sekolah satuan pendidikan? Kami simpulkan adalah dalam mengidentifikasi kasus atau masalah yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, ketiganya dapat dengan mudah menentukannya, yaitu dengan pengalaman sebelumnya, tanpa emosi, dan menguji benar atau salahnya. Pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana Anda ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dari ketiga pimpinan atau kepala sekolah yang saya wawancarai, yaitu dengan prinsip kemaslahatan, kemanfaatan, keadilan, dan tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan. Ketika keputusan membutuhkan pertimbangan dari pihak lainnya, tentunya dilakukan diskusi atau musyawarah terlebih dahulu. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Dari ketiga jawaban, diambil garis besarnya adalah mereka melihat aturan hukum atau tidak terburu-buru, mengumpulkan informasi, bertemu dengan pihak yang bermasalah, dan bertanggung jawab terhadap keputusan. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah hal-hal yang apa yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Dari ketiga kepala sekolah, garis besarnya adalah melihat aturan hukum, mempertimbangkan perasaan atau intuisi, dan keputusan yang berpihak pada murid. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kepala sekolah yang pertama yaitu lebih pada hubungan personal terkait perasaan enak dan tidak enak pada individu yang terkait dan terdampak dari keputusan yang sudah diambil. Untuk narasumber yang kedua, keputusan yang diambil dianggap sudah tetapi belum dapat memuaskan pihak yang bermasalah. Sudah sepakat tapi kemudian diubah dan kadang
terpengaruh orang lain. Sedangkan kepala sekolah yang 3 itu meyakinkan orang tua atau pihak agar sesuai dengan kehendak kita yang tentunya sudah melalui pertimbangan matang demi kepentingan bersama. Dari ketiganya diambil kesimpulan bahwa hubungan personal yang menyangkut perasaan, keputusan yang tidak semuanya pihak itu puas, dan meyakinkan kepada pihak-pihak yang bermasalah. Pada keputusan inilah yang terbaik. Kemudian pertanyaan wawancara berikutnya adalah, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda lakukan? Dari tiga jawaban narasumber, kesimpulannya adalah ketiganya tidak memiliki jadwal khusus untuk penyelesaian dilema etika. Jika menemui kasus dilema, maka langsung di tempat itu diselesaikan. Bila diperlukan, dapat melibatkan pihak lain dengan musyawarah. Pertanyaan wawancara yang berikutnya adalah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk narasumber pertama, mengidentifikasi kasusnya terlebih dahulu, kemudian meminta saran atau pendapat. Apabila kasus tersebut terkait dengan peraturan, maka saya akan meminta pertimbangan pada pihak yang memahami dan menguasai peraturan tersebut. Sedangkan untuk kasus yang terjadi pada lingkungan sosial di sekolah, maka saya terkadang meminta pandangan ataupun pendapat dari wakil kepala sekolah maupun dari guru senior, sehingga keputusan yang diambil sudah melalui pertimbangan yang matang. Untuk narasumber yang kedua, yang mempermudah atau membantu dalam mengambil keputusan adalah guru, komite, dan wali murid. Sedangkan narasumber yang ketiga, guru, komite, wali murid, dan pengurus yayasan. Karena sekolahnya adalah sekolah swasta, maka yayasan juga andil dari pengambilan keputusan. Juga dari pengalaman saya, berarti yang membantu, faktor-faktor yang membantu adalah pengalaman dari kepala sekolah, baik dulu sebagai pengajar maupun sekarang menjadi kepala sekolah, menjadikan beliau lebih berani mengambil keputusan tentunya yang disepakati semua pihak yang terkait. Kesimpulannya adalah ketiganya menjawab siapa yang membantu adalah rekan guru atau komite atau wali murid atau pejabat dinas terkait. Faktor yang mempermudah adalah adanya aturan regulasi sehingga keputusan yang diambil lebih bijaksana. Pertanyaan wawancara berikutnya adalah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Dari ketiganya disimpulkan adalah dalam pengambilan keputusan bukan dari keinginan pribadi. Kemudian ketika mengambil keputusan juga menggunakan perasaan bijaksana, dewasa dalam berpikir, mengontrol emosi, berpikir cepat dan tenang. Kemudian analisis dan refleksi dari wawancara. Di sini menampilkan kesimpulan dari refleksi wawancara dari 3 orang kepala sekolah. Analisis yang pertama itu hal yang menarik yang muncul dari wawancara atau pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang telah saya pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Apa yang saya dapatkan di sini saya menjawab yaitu dari ketiga kepala sekolah asing ya. Ketiga kepala sekolah itu sebenarnya asing dengan istilah dilema etika dan rujukan moral. Karena ini istilah baru, sehingga di awal wawancara perlu penegasan istilah. Jadi sebelum wawancara kami sampaikan makna-makna dari istilah dilema etika dan rujukan moral.
Kemudian dalam menentukan keputusan diawali dengan mengidentifikasi masalah dan bila diperlukan dapat bermusyawarah dengan warga sekolah atau stakeholder sehingga keputusan yang diambil paling bijak dan berdampak buruk. Kemudian ketiga kepala sekolah sebenarnya sudah menggunakan prinsip dan tahapan yang pengambilan keputusan seperti yang saya pelajari di modul 3.1, hanya belum semuanya. Kemudian untuk pertanyaan analisis yang kedua yaitu bagaimana hasil wawancara antara 3 pimpinan yang Anda wawancarai. Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Nah, di sini persamaannya adalah ketiganya mengawali dengan identifikasi masalah, berarti langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Kemudian dalam prosesnya yaitu dengan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Untuk perbedaan dari ketiga kepala sekolah, yaitu seorang kepala sekolah dalam pengambilan keputusan harus cepat dan langsung, sedangkan dua kepala sekolah lainnya pengambilan keputusan harus hati-hati, bila perlu diutamakan musyawarah dengan pihak lain. Jadi di sini ada persamaan dan perbedaannya. Kemudian untuk analisis yang ketiga, apa rencana ke depan dari para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Nah, garis besar rencana ke depan ketiga kepala sekolah adalah menggunakan paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengambilan keputusan dilema etika yang berpihak pada murid. Untuk mengukur efektivitas pengambilan keputusan dengan refleksi pengambilan keputusan dari seluruh pihak yang terlibat, pemantauan yang berkala, sehingga keputusan yang belum tepat bisa dievaluasi. Kemudian untuk analisis yang keempat, bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru yang Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Yang saya lakukan untuk menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan kerja maupun pada murid-murid saya adalah dengan yang pertama dengan memperbanyak latihan pengujian keputusan dari kasus-kasus yang sudah ada. Saya akan bertahap menerapkan pada lingkungan sekolah dari masalah yang sederhana sampai masalah yang kompleks, tentunya dengan berdiskusi dengan sesama CGP atau dengan guru lainnya. Kapan waktunya? Jika lancar, di tahun ajaran berikutnya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika. Untuk checklist refleksi wawancara 6 tahap, alhamdulillah sudah ada semuanya. Sehingga kesimpulan dari tugas ini adalah pada abad 21 pendidik akan perlu mengembangkan, membina, memimpin sekolah-sekolah yang toleran dan demokratis. Saya meyakini bahwa melalui pembelajaran tentang etika, pemimpin-pemimpin pendidikan masa depan akan lebih siap dalam mengenali, berefleksi, serta menghargai keberagaman. Pemimpin dalam pengambilan keputusan dan pengujian keputusan yang akan diambil dalam situasi dilema etika, utamanya harus bisa bertanggung jawab dan berpihak pada murid. Terima kasih atas kerjasama yang baik untuk Bapak Ali Murtopo SPDMM, Ibu Yule Ekowati SPDSD, Ibu Tiwi Uraningsih, dan fasilitator yaitu Ibu Endang Sulistiawati SPDMPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.